Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tidak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, Priscilia Satu Malai. Apakah Anda sebagai penerus bangsa harus mengetahui tentang asal-usul bahasa Indonesia dan seberapa penting untuk Anda ketahui? Menurut saya ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Selanjutnya, Abdullah Tuharea. Bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan bahasa perhubungan dan bahasa persatuan, dan mengapa bahasa Melayu diterima sebagai bahasa persatuan Indonesia? Menurut yang saya ketahui, kata lingua Franca dapat diartikan sebagai bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda. Bahasa persatuan ditetapkan secara resmi dan diakui oleh masyarakat di suatu negara. Sedangkan bahasa perhubungan atau lingua Franca adalah bahasa pergaulan yang disepakati secara informal untuk digunakan untuk berkomunikasi antara penutur bahasa asing yang berbeda-beda. Selanjutnya, Robi Romseri. Bagaimana pendapat Anda jika kita menjunjung diganti dengan kata mengaku? Iya, pendapat saya mengenai kalimat Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jika diganti kalimatnya menjadi Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, jelas itu memiliki arti yang berbeda. Seperti yang dikatakan para ahli Indonesia telah memikirkan penggunaan kata menjunjung karena memiliki makna yang mendalam. Selanjutnya, Aldo Jack Piatubun. Apakah ada peristiwa penting lainnya sebagai tonggak perkembangan bahasa Melayu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Peristiwa pertama yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia adalah kebangkitan nasional. Latar belakang adanya kebangkitan nasional adalah tumbuhnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Milka Rumoni. Apakah ada peristiwa penting lainnya sebagai tonggak perkembangan bahasa Melayu pada era Sumpah Pemuda hingga era Reformasi? Ya, tonggak sejarah bangsa Indonesia berikutnya adalah Sumpah Pemuda yang diucapkan saat Kongres Pemuda II di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda adalah ikrar yang diucapkan para pemuda Indonesia untuk menggapai cita-cita berdirinya negara Indonesia. Selanjutnya, Amalia Loklomin. Coba uraikan pendapat Anda tentang perbedaan bahasa nasional dan bahasa negara. Oke, terima kasih kepada kesempatan tadi diberikan kepada saya. Menurut pendapat saya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Terima kasih. Demikian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.